Saudara yang kekasih, saya menyampaikan satu tema yang penting sekali. Saudara, tema ini sebagaimana tertulis di depan saudara, tak masuk zona unggul, pindah dong. Saudara, ceritanya ketika terjadi perubahan kebijakan di dalam menerima murid-murid sekolah, istimewa sekolah unggulan, saudara, maka begitu banyak orang tua kecewa, bahkan mungkin menangis karena anaknya tidak bisa masuk pada satu sekolah unggulan, saudara, karena mereka tidak berada di zona tempat tinggal mereka itu tidak satu zona dengan sekolah tersebut, sehingga mereka tidak bisa memasukkan anak mereka ke sekolah unggulan tersebut. Saudara, itu sebab di mana ada sekolah unggulan, di situ dinamakan zona unggul. Ya, saudara, itu 1-2 tahun yang lalu, ketika mulai terjadi perubahan mungkin 3 tahun yang lalu. Saudara yang kekasih, dan pada waktu itu begitu banyak, tidak sedikit orang-orang tua yang kemudian kalau mereka mempunyai uang, mereka akan pindah atau mereka membuat KTP di tempat yang baru yang mereka kontrak, mereka sewa atau mereka beli di zona unggul tersebut supaya anak mereka bisa bersekolah di sana. Saudara, begitu perjuangan orang tua supaya anak-anak boleh mendapat pendidikan yang terbaik. Demikian konon. Saudara, itu sebab anak-anak ini, saudara, mereka ada pada zona unggul kalau mereka sudah masuk di sana. Betapa bangga orang tua maupun murid ini. Saudara yang kekasih, bagaimana kalau tidak ada pada zona unggul, di mana tidak ada sekolah unggulan di sana, sekolah favorit, saudara, maka disinilah masalahnya. Tetapi seringkali juga ini hal terjadi secara rohani dan secara jasmani, bukan hanya di bidang pendidikan anak, tetapi pada hidup kita, saudara, kita tidak mempunyai keunggulan sama sekali. Dan kita tidak di backup, kita tidak hidup pada satu zona yang unggul. Tidak ada yang membackup kita, katakan demikian. Semua orang acuh terhadap kita barangkali. Tidak ada yang memberi modal, memberi perhatian, atau sekadar pengarahan kepada kita. Saudara, kita merasa terpencil sekali. Tapi tahukah saudara, pagi ini saya akan menyampaikan satu berita yang luar biasa. Bahwa Yesus mempunyai zona unggul. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Yesus mempunyai zona unggul. Supaya saudara dan saya tinggal di sana. Kalau saya dan saudara tidak mampu keuangan, tidak mampu otak kita, tidak mampu hubungan relasi kita, tidak ada orang yang percaya, katakan demikian. Saudara, kalau kita tidak masuk pada zona yang unggul dari Tuhan, yang akan saudara dan saya terima melalui firman pagi ini, kalau kita tidak masuk ke sana, niscaya kita akan mengalami satu keadaan yang mengerikan, menyedihkan dalam hidup kita. Kita hanya akan diinjak-injak, kita hanya akan tercampak, kita hanya akan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dalam sisa umur hidup kita. Itu sebab kalau saudara tidak masuk zona unggul, katakan pindah dong. Ya, saya baca bagian di atas, tak masuk zona unggul, Anda yang menjawab. Ya, tak masuk zona unggul, pintar banget Anda. Ya, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Pindah dong. Jadi kalau saya dan Anda tidak pada zona yang unggul, pindah. Kenapa? Pada zona yang tidak karu-karuan. Pada zona yang melarat, pada zona yang bodoh, pada zona yang kotor dan najis. Pindah dong. Saudara, disinilah rahasia bagaimana saya tidak bisa dapat, karena saya tidak pindah. Zona ilahi, zona rohani adalah zona terunggul di dunia. Katakan zona rohani, hubungan pribadi saya dengan Kristus, kesetiaan saya di dalam berbakti membawa saya masuk ke dalam zona unggul ilahi. Yang percaya dan mau, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Zona apakah zona unggul? Zona keberkatan. Katakan zona keberkatan. Zona progresif. Zona sukses, zona bugar,
zona happy dan jaya dalam nama Yesus akan saya terima seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak Anda untuk mengetahuinya. Why? Kenapa tetap di zona jelek? Cinta mati ya. Ya saudara. Saudara dan saya tidak boleh ada di dalam zona yang jelek. Walau saudara mempunyai barangkali persediaan uang yang banyak sekali. Saudara mempunyai SDM yang bagus sekali. Pintarlah, bergelar banyak. Banyak orang senang sama saudara. Oh saudara, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk memberikan kepada saudara keselamatan dan memberikan pada saudara kehidupan yang happy. Mereka tidak bisa. Ya saudara, mereka hanya mengayu bagio saudara. Kalau saudara sukses, tidak bisa lebih daripada itu. Ketika saudara jatuh bangkrut, mereka akan lari secepat-cepatnya menjauh dari saudara. Takut saudara utangi nanti. Mengerti? Itu dunia. Apakah Anda mau tetap pada zonasi yang jelek macam demikian? Saudara, Tuhan menganjurkan saya dan Anda pindah untuk masuk pada zona yang unggul. Amin. Yang mau lambaikan tangannya begini macam. Ya. Terus satu tangan lagi. Katakan, terima kasih Bapa. Saya terima tawaran ini untuk seumur hidup saya. Dalam nama Yesus, Putramu yang tunggal. Amin. Haleluya. Para kekasih, saudara melihat secara tersamar di ujung tengah sana ada tabut Allah yang saudara lihat di situ ya, di tengah-tengah itu. Kira-kira bentuknya semacam itu. Pindah ke sana, mendekat kepada Tuhan. Jangan saya dan saudara tetap ada pada dunia. Ini di bawah ada gambaran dunia ya, dengan segala kehebatan, kecanggihan dan lain sebagainya. Tinggalkan zona jelek. Apakah kita harus mati? Tidak. Kalau belum waktunya jangan minta mati. Saudara, dan jangan kepingin mati. Itu dosa. Jadi saya dan saudara harus tahu bagaimana saya punya cara, saudara punya cara untuk bisa pindah ke zona yang unggul, yang luar biasa. Sementara kita masih hidup di dunia. Saudara, pelajaran yang singkat sebentar ini sebelum kita menyatu dengan perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus, harus kita mengerti dengan baik. Katakan, rahasia pertama, saya harus move on. Pindah dong. Ya, harus itu. Move on kemana? Ke takhta Allah. Ayo tangan saudara, move on ke takhta Allah. Saya harus memaksa diri saya, jiwa dan roh saya, supaya hidup saya safe dan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, dengan gerakan tangan, dengan menirukan kalimat-kalimat, saudara, apa yang saudara kerjakan itu recorded. Itu terekam pada otak saudara. Dan saudara akan selalu ingat apa yang disampaikan dan saudara akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengerti firman. Tapi kalau saya cuma berkhotbah dan saudara diam aja, ya saudara, itu tidak bagus. Saudara harus mempunyai satu interaktif untuk membuat rekaman di dalam otak saudara selain audio, visual, maka gerakan ya itu penting sekali. Saudara, dan gerakan yang direkam oleh otak kita itu akan membuat kita lebih meresapi makna sesuatu kata atau sesuatu kalimat atau sesuatu pelajaran. Ya, ini penting sekali. Nah, di sini dinamakan kemampuan kognitif kita secara ilmu jiwa. Saudara kekasih, move on ke takhta Allah, stop derita dan minusmu. Saudara, pada masa pandemi ini seluruh dunia mengalaminya. Saudara tahu negara-negara berusaha, ya kalau negaranya miskin, sekedar memberi kepada rakyatnya. Saudara, ini waktunya negara menguras harta atau mengambil sebagian daripada cadangan devisa mereka untuk dibagikan pada rakyat mereka. Negara yang kaya membagikannya luar biasa, sangat dahsyat. Ya kalau perlu cetak uang, ya saudara, cetak uang yang banyak, kasih yang banyak.
Saudara, coba lihat. Dunia sudah kayak begini, masih banyak orang Kristen undur dari Tuhan karena kebiasaan. Sudah sekian bulan tidak ke gereja. Jadi kalau ke gereja itu rasanya tuh aneh banget. Amin. Amin apa tidak? Jangan dong. Ya, kalau mati gimana? Kalau saudara mati bagaimana? Saya mati bagaimana? Kita jauh dari Tuhan. Tidak main-main itu. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Angkat dua tangan saudara. Ya Tuhan Yesus. Pada masa dunia semacam ini. Hanya Engkau sajalah tempat kami lari dan berdiam. Supaya hidup kami safe. Bahkan bahagia dan berjaya. Dalam nama Yesus. Beri kemurahan. Beri kemurahan. Kepada kami semuanya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan keduniawian dan kami tidak akan menurut kata-kata iblis dan bisikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Sebelum saya masuk pada pelajaran ini. Pada pendahuluan saya akan memberikan satu ilustrasi yang nyata. Ini bukan khayalan, ini bukan dongeng, tapi ilustrasi yang nyata yang saya petik dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 50 sampai 53. 1 Raja-Raja pasalnya 1 di Alkitab saya Perjanjian Lama, halaman 482 ayat 50 sampai 53. 1, 2. Takutlah Adonia kepada Salomo. Sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo. Dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah. Serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku. Bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya menganjurkan saudara nanti di rumah ya sebagai PR. Anggurkan kepala ke samping Anda. Wah, awak dewe di KIPR. Gitu. Sebagai PR, pekerjaan rumah, di rumah baca seluruh pasal 1 dari 1 Raja-Raja. Dan saudara akan melihat satu peristiwa ketika Raja Salomo bertakhta, saudara, tetapi sebelum Raja Salomo bertakhta, ada saudara tirinya dari ibu lain namanya Adonia. Adonia ini adalah adik daripada Absalom. Saudara, Adonia ini ketika vakum sehingga sana belum ada yang duduk. Jadi pada waktu itu Raja Daud sudah tua. Dan sakit-sakitan. Jadi Raja Daud hanya berbaring di tempat tidurnya saja. Sehingga sandanya kosong. Tahtanya kosong. Adonia mengumpulkan beberapa puluh orang. Dan mengadakan pesta dan semua orang disuruh mengatakan. Hidup Adonia. Hidup Adonia. Hidup Adonia, raja kita yang baru. Seorang imam memberitahu kepada Raja Daud yang sedang sakit berbaring. Apa yang terjadi ini raja? Bahwa Adonia ya, itu meneriakkan kata-kata bahwa dia sebagai raja. Daud marah. Dan dia berkata, cepat engkau mengurapi anakku. Siapa? Salomo. Untuk menjadi raja. Dua imam mengurapi dan menuangkan
minyak urapan di atas kepala Salomo dan menempatkan Salomo di atas tahta kerajaan. Saudara, orang-orang memberitahu kepada Adonia, Adonia, saudaramu Salomo sudah menjadi raja. Yang kita baca, Adonia ketakutan dan dia berlari ke halaman rumah Allah. Kemana? Halaman rumah Allah di mana ada mesbah dari tembaga, namanya mesbah korban. Katakan mesbah korban bakaran. Disinilah di luar daripada rumah Allah itu, di pelataran yang luas, ada mesbah ini. Dan mesbah ini mempunyai 4 tanduk di ujung-ujungnya. 4 tanduk. Mesbah ini dibuat dari tembaga, tanduknya juga dari tembaga. Bentuknya tanduk, ya saudara. Nah, perintah Tuhan. Barang siapa yang berbuat salah dan membunuh orang lain tanpa sengaja atau melakukan suatu kesalahan yang berat yang pantas dihukum mati, bila dia berlari kepada mesbah, ya katakan mesbahnya itu ini ada berapa tanduk? 4 ya. Saudara lihat di sini tidak ada. Ada 4 tanduk. Barang siapa lari karena dia berbuat salah, membunuh dan lain sebagainya, maka dia memegang tanduk ini. Atau dia memegang 2 tanduk. Ya, besar. Tidak mungkin dia pegang 2. 1 tanduk dia pegang. Maka dia harus tetap tinggal hidup. Sampai dia dipanggil raja dan raja memberi pengampunan kepada dia. Sebelum dia dipanggil raja dan diberi pengampunan, dia harus tetap pegang. Sebab kalau dia lepas dari pegangan, maka orang atau keluarga yang dia bunuh akan datang dan membunuh dia. Atau menyiksa dia, membuat dia cacat. Jadi Adonia dia pegang terus dalam ketakutan. Wah, aku sudah nyerobot takhta daripada kerajaan Israel dan Yehuda. Padahal ini adalah milik daripada Salomo. Orang-orang memberitahu kepada Raja Salomo yang baru dinobatkan dan baru duduk di singgasana. Saudara, ini kelihatan sekali Salomo ini hebat. Hikmatnya yang dia dapat dari Tuhan itu luar biasa. Dia berkata demikian. Kalau dia seorang kesatria, dia bukan seorang pengkhianat, dia punya etikat baik, dia akan hidup. Tetapi kalau dia seorang pengkhianat, dia punya etika tidak baik, dia pasti dipenggal kepalanya. Saudara. Itu sebab Salomo bilang, bawa dia datang kepadaku. Aku mau tahu dia punya etikat baik apa tidak. Kalau dia baik, aku ampuni kesalahannya. Yang sudah mau menelikung takhta daripada singgasanaku. Adonia dijemput, mau enggak? Mau. Dengan ketakutan Adonia dibawa menghadap Raja Salomo. Ya. Dan apa yang terjadi? Salomo menghadapi dia dan dia tidak berani bilang apapun. Dia cuma datang menyembah. Dan Salomo tahu dia bukan orang jahat. Dan Salomo berkata, pulanglah dengan selamat. Coba, ini raja baru 1 hari. Dia memerintah, dia sudah mempunyai hikmat dari Tuhan. Saudara, dan saya menceritakan tentang kejadian dari Adonia ini, ya, yang melarikan diri. Ketika dia tahu bahwa dia akan dihukum mati, dia pegang tanduk mesbah. Dan dia selamat. Dia move on. Dari semua pemberontakannya. Dari semua pengkhianatannya. Dari semua kesombongan dan arogansinya. Karena dia pikir, aku juga punya hak. Saudara. Saudara yang kekasih, kalau dia tidak move on ke sonasi yang unggul, dia pasti dipancung kepalanya. Saudara. Itu sebab dia move on dan dia pegang. Itu tanduk mesbah. Yang dimana firman Tuhan sudah mengatakan barang siapa memegangnya akan diampuni segala kesalahannya dan tidak akan dihukum mati. Dia pindah, saudara. Dia tahu bahwa dia harus mati karena dia sudah berani-beraninya dia mau merebut takhta kerajaan, padahal itu bukan hak dia. Saudara yang kekasih,
Dari kisah ini kita harus tahu, bila saya keras hati, saya tetap punya etikat yang tidak baik dalam hidup saya. Saya bukan seorang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Saya pasti mati. Matinya saya kapan? Semua orang kan mati dan dikubur. Tapi matinya saya di dalam api neraka. Itu kematian yang sangat kekal, sengsara yang luar biasa. Saudara, saya akan mengalaminya. Itu sebab saya harus pindah dan saya harus pegang tanduk mezbah. Dan tanduk mezbah ini menunjukkan kepada korban Yesus. Supaya kita tidak dihukum. Lepas daripada hukuman yang kekal. Itu sebab, semua katakan itu sebab saya harus move on. Ke zona unggul. Supaya hidup saya selamat dan luar biasa. Amin. Saudara, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda. Ini khasiat pindah. Jadi pindahnya kita secara rohani melepaskan hukuman yang bakal kita terima. Dari semua dosa yang saya kerjakan, yang saudara lakukan. Kemungkinan juga kalau orang tua saudara belum diampuni oleh dosanya oleh Tuhan, kemungkinan besar menurun kepada saudara. Jadi betapa hidup saya dan Anda ini sangat celaka. Kalau kita belum diampuni, kita punya anak, dosa kita menurun kepada anak kita. Saudara, betapa turun-temurun, saudara, warisan hukuman kekal. Harus pindah. Katakan, saya harus pindah. Seperti apapun, saya harus pindah ke zona unggul. Saudara. Dan itu yang menyelamatkan Adonia. Itu yang menyelamatkan saya. Berapa lama sih saudara mau hidup? Saya mau hidup berapa lama lagi? Ada yang bercita-cita hidup 100 tahun? Saudara, semoga jangan. Tuhan segera datang. Amin. Jadi saudara dan saya harus tahu. Kalau enggak pindah sekarang gimana? Kemungkinan telat. Coba Adonia ini berlambatan. Dan dia masih mengukui dia punya prestise, dia punya arogansi. Saudara, dia punya obsesi bahwa akulah raja. Dia tidak segera pindah dan pegang tanduk mezbah. Cilaka dia. Cilaka. Saudara, karena angkatan bersenjata dari Salomo akan menghabisi dia. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada Anda. Khasiat pindah itu luar biasa. Apa yang saya belum kebayang, saudara belum kebayang. Mungkin saudara sedang mengalami satu problematika yang hebat, yang berat sekali. Di mana saudara sudah berusaha, mungkin sudah ada beberapa orang membantu, beberapa cara sudah saudara kerjakan. Entah semuanya gagal dan tidak berhasil. Saudara, apa yang sekarang saudara mesti buat? Saya beritahu, mari move on, mendekat kepada takhta hadirat Allah. Tidak mungkin dia membiarkan kalau saudara itu memegang tanduk ini terus. Dia pasti memberikan perintah dan pengarahan untuk saudara terlepas daripada segala masalah saudara. Itu sebab pagi hari ini bila saudara mau move on ke zona unggul ilahi, katakan move on ke zona unggul ilahi. Selamatlah saya, happylah saya, sampai saya kembali ke rumah saya di sorga. Amin. Jadi Tuhan itu memberikan berbagai macam cara, sebanyak-banyaknya cara. Saudara, selain mezbah korban, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Imamat Orang Lewi dan Kitab Keluaran, disebutkan demikian. Harus ada kota-kota perlindungan. Saudara, harus ada kota-kota perlindungan. Saudara, di Israel Utara, ada Israel Tengah, ada
Israel Selatan ada. Dan kota perlindungan ini adalah begini. Karena pasti dari jumlah 2,5 juta orang penduduk, saudara pastilah mungkin sudah berkembang menjadi 4 juta mungkin pada waktu itu. Pastilah banyak berbuat kriminal, bukan? Kejahatan, pembunuhan, perkosaan, penyiksaan. Nah, kalau mereka sedang dalam keadaan demikian, mereka sebagai orang yang telah melakukan kriminal, mereka ingin selamat. Mereka mencari salah satu dari kota-kota perlindungan ini. Kota perlindungan ditutup dengan menara-menara dan benteng. Dan pintu-pintu gerbang yang kuat. Dan tentara yang menjaga. Maksudnya apa? Supaya para kriminal yang sudah membunuh orang atau sudah melukai orang, kalau mereka minta izin tinggal di dalam kota, mereka akan selamat, mereka akan sampai mati selamat. Kecuali mereka keluar dari pintu gerbang. Ya, jadi di luar pintu gerbang kota perlindungan ini, ada beberapa pria-pria yang dibayar untuk menunggu. Siapa tahu si tersangka kriminal ini keluar cari makanlah, keluar untuk bercocok tanamlah. Begitu keluar dari pintu gerbang, maka orang bayaran ini akan membunuh dia di situ. Dan tidak salah. Menjadi sah. Nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Rambut tidak usah diganti. Saudara. Lihat. Jadi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Jadi satu kota itu isinya kriminal semua. Penjahat semua. Pembunuh. Tetapi mereka selamat. Mereka tidak bisa dihukum. Selama mereka tidak keluar. Itu sebab ada pada kita daging dan darah Yesus. Ayo move on ke sana. Ayo pindah. Ayo masuk dalam suasana rohani. Jangan duniawi terus-menerus dalam hidupmu. Jangan terburu nafsu terus. Jangan selalu tergoda terus. Engkau harus pindah daripada zona yang jelek, zona yang bikin cilaka, pada zona unggul ilahi. Dan kita akan melihat apa dan isi ataupun kegunaan, khasiat daripada pindah ini. Ya, saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13, mari kita akan buka bersama. Ya, saya sudah tuliskan di sini. Kita akan baca. 1, 2. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Wow. Dia, Yesus. Kita melihat gambar salib ini. Telah melepaskan kita dan kita ada pada salib Yesus. Wajah saya dan wajah saudara, semua orang menerima korban Yesus, itu ada pada salib Yesus. Kita telah dilepaskan dari apa? Kuasa kegelapan. Saudara, yang mau mengganggu dan membinasakan kita adalah kuasa setan, kuasa kegelapan. Bukan musuh saudara yang gede sekali, yang hebat dan sangat mampu untuk membunuh saudara. Bukan itu musuh saudara. Musuh saudara adalah iblis. Saudara. Musuh saya dan Anda adalah kuasa-kuasa kegelapan. Yang merajalela dalam segala perkara. Dia sangat dahsyat kuasanya. Kalau saya dan saudara tidak segera pindah. Katakan, saya harus segera pindah. Belum semua, saya harus segera pindah. Supaya saya masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Di atas muka bumi. Ketika saya hidup istimewa. Ketika saya meninggal. Amin. Haleluya.